من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا إلا رجالا نوحي إليهم نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن كنتم لا تعلمون. Tolong terjemahkan Bu, ada yang bisa terjemahkan? 43. Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Ya, jadi dalam ayat ini kita harus mengimani bahwa sebelum Nabi Muhammad SAW diutus ke bumi ini, ada sebelumnya itu nabi-nabi yang telah diutus, yang jumlahnya disebut dalam Al-Quran 25 nabi dan rasul. Berapa Bu? 25 nabi. Ya. Dan ke-25 nabi dan rasul ini semuanya adalah rijalan. Apa rijalan? Cowok semua. Jadi nabi itu nggak ada yang cewek, itu loh maksudnya Bu. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku perempuan ngaku nabi, ini artinya nabi apa? Nabi palsu. Palsu. Kan ada perempuan ngaku nabi Bu. Iya. Ada di Indonesia, siapa namanya dulu? Iya. Ya, mustahil kita orang Islam ya, karena Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir ya, pamungkasan, paling pungkas, paling akhir ya, the seal of the prophet, nabi penutup segala nabi. Jadi kalau ada orang ngaku nabi di Blitar, di Malang, Madiun, ini ada orang Madiun. Ini namanya nabi palsu. Jangan percaya ya Bu ya. Walaupun jenggotan, sorbannya sampai 1 meter ke atas ya Bu ya. Ngomong fasih. Please hati-hati ya. Orang itu berarti nabi apa? Palsu. Nabi palsu ya. Rijalan nuhi ilaihim. Jadi ke-25 nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran semuanya adalah menerima wahyu ya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun jumlah yang sebenarnya ya hanya Allah yang tahu nabi dan rasul. Tapi yang telah dinamakan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran ada 25. Dimulai dari Nabi Adam. Apa semua nabi-nabi ya? Adam, Idris, Nuh, terus Hud, Saleh, Ibrahim, Lot. Kalau di kampung saya masih ada nih pujian maghrib isya masih ada ya, terutama maghrib ya. Kalau maghrib itu pujiannya macam-macam, termasuk ngapal nama-nama nabi. Setelah para nabi dan rasul ini diutus oleh Allah, maka pesan Allah kepada kita apa Bu? Fas'alu ahla dzikri. Maka bertanyalah kamu ini, curhatlah kamu itu
minta nasihatlah kamu itu, apalagi wejangan, petua, minta inspirasi, motivasi, minta idea kalau zaman sekarang ya. Minta ide pengalaman ya. Itu harus dengan orang yang ahla dzikri. Tadi apa ahla dzikri itu? Yang punya ilmu pengetahuan. Iya, orang yang punya ilmu plus yang zikrullah, yang dekat dengan Allah. Nah, itu yang paling mantap tuh. Ya, kita mau curhat kepada orang yang ilmunya luas, ya, baik ilmu dunia maupun akhirat. Ya, jangan curhat asal-asalan ya Bu ya ke orang. Ya, sudah masalah rahasia keluarga, diceritain semua, dicurhatin semua. Akhirnya apa? Sak Victoria Pak tahu semua. Nah, hati-hati makanya Bu ya. Allah pesen Anda kalau mau curhat supaya aib kita tidak kemana-mana ya, tidak disebarluaskan, maka curhatnya kepada ahlu zikri, orang yang ahli zikir ya, yang cerdas, yang selalu mengingat Allah. Insya Allah orang itu akan apa? Amanah. Ya biar tolong ya kalau mau curhat, mau minta ini harus kepada orang-orang yang amanah. Jangan curhat kepada dukun-dukun. Nah, kan masih ada orang sekarang ya biar. Iya, saya juga minggu kemarin didatangi teman ya. Pak, saya ini penasaran Pak, saya punya teman katanya saya ini suruh di Terawang Pak. Iya di Terawang, teman itu nyuruh dia itu, katanya kamu sudah di Terawang, saya punya guru katanya dukunnya ya. Boleh nggak saya neruskan Pak teman saya? Oh jangan, saya bilang jangan ya, nggak boleh ya, karena pesan Nabi, barang siapa yang curhat kepada dukun lalu kamu mengimani, mempercayai apa yang dikatakan dukun, lalu kamu mengamalkannya, maka kata Nabi, selama 40 hari sholatmu tidak akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba, seolah-olah nggak sembahyang 40 hari ya Bu ya. Kita nggak sembahyang satu waktu aja rasanya apa Bu? Feel guilty. Nah, rasanya nggak tenang ya Bu ya. Makanya orang yang selalu curhat dengan dukun, lihat wajahnya Bu. Saya sering melihat wajahnya orang selalu ngedukun, nggak pernah ceria Bu. Tolong ya Bu ya, lihat mukanya nggak usah ditanya. Lihat mukanya sudah murung, nggak pernah ceria. Senyum itu mahal itu, susah itu. Kenapa? Karena dikungkung oleh, dikontrol sana ya. Kamu jangan ini, jangan itu. Kalau situ ketabrak NTR, sini ketabrak tank, harus ini, harus itu. Kalau kayak jadi di apa ya? Dikurung, dikekang. Jangan harus ini. Akhirnya kita nggak merdeka. Ya Bu ya. Iya. Ada teman itu yang menjaga tali ininya, dikasih tali Bu. Oh yang Bapak cerita. Iya, itu ada Bu. Pertama nggak ngaku dia, kemudian ngaku. Mana talinya? Saya bilang, ya Pak ada tali Pak di sini. Jadi kalau tali ini putus saya mampus Pak. Makanya dia jaga tali terus 24 jam itu. Iya, coba. Pantesan saya bilang kamu ini udah delen, saya bilang blokir, nggak usah hubungi lagi ya. Kalau kamu mau selamat, mau senang hidup, ya Bu ya. Jadi setiap hari jagain ini terus Bu. Karena kalau putus apa? Mati dia. Dia hanya percaya lagi, wah sudah. Jadi dia nggak percaya takdir, percayanya kepada tali yang dikasih. Ya mati dia. Jaga terus, jangan sampai putus. Dan harus dipakai terus itu. Coba tersisa apa enggak Bu? Ya, padahal sopo wong itu ya Bu ya. Ya yang ngajarin kayak gitu loh. Tuhan aja nggak nyuruh kayak gitu. Oke, jadi perlu kita curhat, bertanya kepada orang yang profesional, ya, orang yang lebih bijaksana dan amanah. Nah ini penting. Kita teruskan. Bil bayyinati waz zubur. Baca. Bil bayyinati waz zubur.
وأنزلنا إليك الذكر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس لتبين للناس ما نزل إليهم ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ولعلهم يتفكرون. Baca lagi artinya, Bu. Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan zikir Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Ya, jadi Allah menurunkan ini loh Quran itu. Quran ini sebagai guide, apa guide itu? Petunjuk, hidayah. Kalau zaman sekarang seperti apa itu? Buku manual, saya sering sampaikan ya. Jadi Allah mau menciptakan kita ini, Bu. Allah sudah menyiapkan petunjuk buku-bukunya, petunjuknya. Ya, kamu harus ini, jangan itu, awas ini, awas itu, harus begini. Jadi semuanya dalam Al-Quran ini. Yang kalau kita melakukan petunjuk-petunjuk itu dijamin akan selamat, Bu. Dunia dan akhirat. Sama seperti kalau kita beli ini mic lah, speaker ini baru ya, Bu ya. Ada bukunya enggak? Ada. Apa tujuannya buku itu? Suruh baca dulu, ya. Suruh baca. Awas lo ya, masangnya jangan sembarangan. Kan gitu ya. Jangan nyolok yang itu, ini nyoloknya yang kesini yang meledak. Nah, kan gitu misalnya, ya. Ini nyoloknya yang sebelah sana, ini yang sebelah situ, ya. Jadi ada petunjuknya. Kalau ngikuti petunjuk itu, mic ini akan selamat apa enggak, Bu? Oh, selamat dan bermanfaat. Tapi kalau asal-asalan, ya bisa meledak. Baru beli langsung apa? Kebakarannya, Bu ya. Nah, ataupun rusak. Sama halnya Allah sudah memberikan ini, Al-Quran ini. Lalu kitanya nggak mau gitu, nggak mau baca, nggak mau, ya wis monggo. Tapi kan akibatnya nantinya ya, Bu ya, akan rusak kita. Rusak bagaimana? Ya kehidupan kita nggak terkontrol, nggak tahu halal haram ya, Bu ya, nggak tahu mana yang haram, nggak ada yang mana yang sunnah, mana yang mubah, semuanya diterjang ya, Bu ya. Iya. Nah ini akhirnya rusak, ketangkep, penjara, mati deh. Nah ya, jadi tidak selamat. Tapi sebaliknya orang yang mengamalkan Al-Quran ini ya, hidupnya akan diatur ya, akan ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke. Apa tujuan Allah menurunkan ini, Quran ini? Litubayyina linnas, di situ ada ya. Apa litubayyina linnas di situ ada? Supaya kamu itu menjelaskan, menerangkan bagi manusia ya. Ini enggak boleh ya, ini boleh, ini bagus, itu enggak bagus ya. Yang itu tuh awas loh, racun. Jangan diminum. Kalau kamu minum ya monggo apa modar. Jadi di situ ya, ini madu, ini racun. Nah gitu loh, Nabi menerangkan Al-Quran ini ya. Makanya Al-Quran ini sebenarnya mencerdaskan kita. Maka di akhir ayatnya apa? وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Apa maknanya? Supaya agar mereka memikirkan, berpikir cerdas gitu loh. Urip itu harus cerdas, kerja harus cerdas, bersedekah harus cerdas, bantu orang harus cerdas, mengengat. Nah tadi ya banyak yang tertipu kita, bukannya kita nggak cerdas. Ada proposal ya, minta sedekah anak yatim, fotonya waduh ada yang merengek-rengek,
ada yang air matanya ya Bu ya. Ya. Kalau kita nggak cerdas, wah langsung 10.000. Oh. Ya. Ternyata. Maka kita harus cerdas. Cerdasnya gimana? Ibu-ibu kalau dapat surat proposal, lihat kepada pemegang rekening. Tolong ya Bu ya. Oh. Kalau pemegang rekening namanya dia, oh sorry, no way. Tolong ya Bu ya, ini cerdas namanya. Ya. Tapi kalau namanya itu yayasan ini, nah itu ya ada benernya lah. Walaupun berjalannya kita nggak tahu, tapi itu bener. Prosedurnya itu bener. Nah, tapi kalau anunya bantuan anak yatim piatu yang sedang kelaparan ini, tapi di bawahnya itu tolong salurkan ke atas nama Duren bin Mangga misalnya Bu ya. Nah ini sudah, ini nggak usah diurus ya Bu ya. Oh ini akan beresiko untuk tidak sampai. Kenapa? Karena dia sendiri yang tahu rekeningnya dan Allah yang tahu ya Bu ya. Yang namanya duit Bu, jangankan cuma dia sendiri, yang dalam organisasi saya sudah cerita ya, organisasi yang skopnya sudah nasional internasional masih menipu loh Bu. Sekarang ditutup pemerintah ya sama ACT. Wah, billion dolar itu. Makanya bosnya di penjara berapa puluh tahun itu ya. Dan aset seluruh negara Indonesia dirampas semua pemerintah. Oh ini orang di sininya hitam-hitam semua, tukang sujud. Ya namanya duit. Duit kan Tuh, enak. ini coba ceramahnya luar biasa. Duitnya 1 bulan dapat gaji berapa? 450 miliar juta. Ini dari hasil uang dari kita zakat bantuan apa? Sebulan 450 juta rupiah. Itu gaji itu tok, belum lagi kendaraan apa semua. Sekarang ditutup alhamdulillah ini. Ya. Di Hong Kong ini sudah banyak habis kita untuk organisasi ini. Ternyata, ya Bu ya, makanya kudu cerdas ya Bu ya. Al-Quran mengatakan, wala'allahum yatafakkarun. Termasuk bersedekah harus cerdas. Termasuk panjenengan dimintai utang ataupun dipinjemi utang. Oh itu lagi harus tambah cerdas. Iya Bu. Ada temen nangis-nangis, mbak, tolong mbak, ibuku ndase remuk, ketelindes MTR mbak. Mau langsung kitanya tersentuh ya Bu ya. Nangis-nangis, ya perlunya berapa kalau ada ya 10.000 mbak. Ya. Nah kitanya kadang-kadang nggak sadar ya Bu ya. Orang yang cerdas dia akan tabrakannya di mana ketelindesnya, ya kan gitu ya. Ada bisa lihat fotonya nggak? Kalau sekarang di rumah sakit mana? Ma tolong kasih tahu saya alamatnya di mana, dokter yang ngurus siapa? Kalau cerdas ya Bu ya. Saya pengen bantu loh, tapi rekeningnya rekening rumah sakit. Aku nggak mau pribadi. Oh ini namanya cerdas Bu. Ya kalau pribadi sudah belum tentu ndase remuk ya Bu ya. Kita yang remuk. Banyak loh yang nangis-nangis ke saya loh, bukannya gara-gara nggak cerdas bantu orang. Iya, banyak ketipu. Nah ini makanya Al-Quran di sini mengingatkan kita semua ya, supaya kita cerdas dalam bekerja, dalam apapun. Maka kerja itu ada 4 ya, sering saya sampaikan. Kalau pekerjaan kita supaya berkah dan bermanfaat, ada 4 caranya. Kerja keras, kerja cerdas termasuk, kerja ikhlas, dan kerja sampai tuntas. Sampai apa Bu? Tuntas. Kerja jangan separuh-separuh. Kalau masak ya paling enak, jangan sedikit-sedikit enaknya. Nggak laku nanti ya Bu ya, jualan ataupun majikan nggak seneng ya. Jadi kalau kerja harus tuntas dan yang benar-benar memuaskan. Oke, jadi diingatkan di sini, tolong ya Bu ya, supaya kita menjadi manusia yang sering berpikir. Ya, ini disebutkan. Wala'allahum yatafakkarun.
supaya kita menjadi orang yang selalu berpikir, jangan asal apa nerimo, namanya nggak cerdas sih. Ya, tolong ya Bi ya, dalam hal apapun kita harus cerdas supaya kita nggak tertipu. Ya. Lagi berikutnya mana tadi Bu? Afa aminal ladzi. Oh ya. Afa aminal ladzina makarus sayyi'at. Baca. Afa aminal ladzina makarus sayyi'at. Yakhsifallahu bihimul ardh أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون
وقال الله وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد إنما هو إله واحد فإياي فارهبون فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا وله الدين واصبا أفغير الله تتقون أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة وما بكم من نعمة فمن الله فمن الله ثم إذا مسكم الضر ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم إذا فريق منكم بربهم يشركون بربهم يشركون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Ini hadis yang sangat populer di negara-negara muslim. Di tanah air kita sendiri sangat banyak digunakan menjadi bahan kajian-kajian, taklim-taklim di kampus-kampus, di pondok-pondok ya. Jadi walaupun kita belum sempat mondok di tanah air Indonesia ya, tapi bersyukur pada Allah kita dapat nyantri di mana Bu? Di luar negeri ya Bu ya. Nah, di mana? Hong Kong ini. Alhamdulillah ya. Baik, hadis yang ke-20 ini judulnya adalah ada di sebelah kanan itu, ujung sekali ya, sebelahnya. Tema hadis menumbuhkan paling akhir ya, paling bawah. Menumbuhkan rasa malu sesuai dengan proposalnya. Wah, sifat malu ini penting Bu. Apalagi bagi perempuan, kalau nggak punya rasa malu, wah sudah dianggapnya apa Bu? Ya, minta maaf, murah. Nah, kemana-mana mamerin anunya. Misalnya ya Bu ya, ini nggak ada rasa malu, auratnya diumbar ke sana kemari ya Bu ya, nggak punya rasa apa? Maka kita akan baca mana hadisnya ya, supaya rasa malu ini harus dipertahankan. Tapi nanti malu itu akan dibagi dua nanti ya, nanti saya akan bahas. Bunyinya an Abi Mas'ud Uqbah ibn Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qal, saya terjemahkan dulu. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari
Al-Badri radhiyallahu an, dia berkata menjelaskan tentang apa yang dikatakan Nabi. Ya, jadi yang mendapatkan berita omongan dari Nabi langsung itu siapa namanya? Abi Mas'ud. Ini sahabatnya Nabi ya. Orang dulu mencari hadis. Nabi itu ngomong apa baru kemarin itu? Oh si anu tuh yang dengerin bener itu. Namanya siapa tadi? Abi Mas'ud ya. Terus dikejar Abi Mas'ud di mana Qaswibin. Kemarin kamu dengerin Nabi itu ngomong apa? Nasihatin. Oh ini aku masih hafal. Nah ini hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala itu artinya ngendiko kalau orang Jawanya ya. Ngendiko itu apa? Berkata. Kalau Nabi bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya? Nah ini isinya nih. Setelah titik 2 itu. Inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Wah ini luar biasa isi wejangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya apa? Sesungguhnya ungkapan yang telah dikenal orang-orang dari ucapan nabi-nabi terdahulu, masih sebelum Nabi Muhammad ya. Ucapannya adalah jika engkau tidak malu, perbuatlah apa yang engkau suka. Dari Nabi Adam dulu ngomongnya begini para nabi. Ya kalau nggak punya rasa malu ya monggo silahkan. Tapi nanti akibatnya, ya, maka malu itu nanti akan bisa dibagi 3 juga bisa ya. Ada yang malu itu hukumnya haram, ada yang hukumnya perintah, ada yang hukumnya boleh-boleh saja. Nah, ya. Jadi yang dikatakan supaya kita itu malu, ini tentu topiknya dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi bentuk malu di sini adalah ketika kita melaksanakan sesuatu baik yang dilarang oleh Allah maupun dilarang oleh peraturan pemerintah setempat. Contoh peraturan Hongkong misalnya ya. Peraturan rambu-rambu lalu lintas. Kita ini mau nyebrang jalan. Di sini kan ada 3 warna ya, Bu ya. Kuning, hijau, merah. Mau nyebrang merah. Ayo, Anda kalau mau nyebrang merah malu apa enggak? Orang banyak nih. Nyebrang tulun dewean. Orang tua itu. Itu saya sekarang jaga itu orang tua jalan-jalan. Itu lampu merah terus. Ya, nggak tahu malu. Kata hadis ini, kalau kamu nggak mau malu, nggak tahu malu, yo monggo. Tapi ada ancaman, yo monggonya itu ada ancaman ini. Ya, iya. Wong lagi merah, di sini nih, mobil truk, ya monggo. Anda akan menanggung resikonya. Ngerti ya, Bu ya? Jadi suruhan monggonya ini ada 3, Bu. Ancaman. Ya, ada yang ancaman, ada yang baik, ada yang boleh-boleh saja. Ya. Jadi yang ancaman ini yang hati-hati ya, Bu ya kita. Karena ancaman ini artinya sesuatu yang haram. Melakukan sesuatu yang haram, kita harus merasa malu. Ngerti ya, Bu ya? Banyak orang Indonesia kitanya gandengan dengan orang gede dhuwur. Padahal bukan suami, bukan apa ya, Bu ya. Di Indonesia sudah punya anak 2, suaminya 1. Ya 1 memang suaminya, Bu. Di sini gandengan lagi. Enggak punya rasa malu. Ya monggo. Nanti tiba-tiba ada yang moto truk. Kirim ke suaminya. Ya bukan suami, dipoto dimasukkan di Facebook. Diposting. Suami tahu. Apalagi orang semua sejagat tahu semua. Dia merasa bangga. Ya monggo. Suami tahu, awas. Nah, akibatnya apa ya? Ini baru di dunia, Bu, rasa malu yang harus dijauhi ya, Bu ya. Maksudnya harus dipraktekkan kalau di sini ya. Iya, gandengan dengan orang harus malu loh, Bu. Kita itu kebanyakan yang malu dengan manusia apa dengan Tuhan? Manusia.
Kebanyakan dikaro manusia loh, bener Bu. Iya, Ah, iya, nggak mikir sama Tuhan. bener itu. Tapi masih mending loh. Masih punya Masih, malu. iya masih mending itu masih mending. Masih- Kalau blas dengan Allah ndak, dengan manusia juga ndak. Udah Wah ini ancamannya luar biasa ini. nggak waras. Ah, blas nih udah nggak waras ini, kayak wong edan. Cisin. Cisin ya. Ya. Jadi ibu, dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan ulil amri itu pemerintah Mas. Ya. Tolong Anda, kita semua harus merasa malu. Tadi itu jalan merah, ini banyak orang, kitanya wong Indonesia pakai kerudung lagi. Pakai kerudung loh, pakaiannya wis cantik. Ya bukan apa lah, kayak pakaian begini misalnya ya. Merah, untul. Coba orang liatin apa enggak? Iki wong Badui mana? Wis abang itu kok nekat nyebrang itu, nggak izin apa, nanti nggak takut ketabrak. Yang melaksanakan yang malu, tapi yang pakai kerudung sesama kita yang malu. Ya itu akibatnya. Itu ya akibatnya kan bisa memalukan orang semua. Ada yang nyupatani loh, ini wong di iki. Iki bangsa mana, apalagi iki agama yang ompok wong ini. Nah akhirnya Islam yang rusak. Gara-gara siapa Bu? Satu orang yang melaksanakan. Nah ini Bu, maka kita harus merasa malu dengan melakukan nabrak kesalahan itu loh. Maka kata Nabi, al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada cabangnya iman. Ya Bu ya, melakukan sesuatu yang dilarang harus punya malu. Ngerti ya Bu ya, apapun lah. Bohong, harusnya malu bohong. Mencuri, aku malu. Janji tidak tepat, aku malu nanti kalau nggak tepat. Nah itu bagus itu Bu, bagus. Orang Hongkong bagus kayak gitu. Makanya kalau mereka kalau janji itu sebelum waktunya sudah datang duluan mereka itu 5 menit sebelum itu sudah standby. Saya sering menerima tamu-tamu rombongan orang Hongkong ya, dari kampus, dari sekolah, organisasi. Jadi tiap minggu tuh ada 2-3 kali ingin tahu masjid Islam ya Bu ya, apa itu Islam. Jadi sebelum misalnya jam 11, mereka jam 10.50 ada di bawah ngumpul semua di sana. Saya lihat dari atas Bu ya, dari monitor itu. Wah ini hebat orang. Kalau di kita lambat 1 jam, nggak malu loh Bu. Waduh ini memalukan banget. Sudah nggak malu ya memalukan banget itu. Tapi ya Nah, hati-hati ini Bu ya. Ini berinteraksi. Ini dalam istilah agama ibadah sosial ini loh. Iya, menepati janji itu ibadah sosial yang wajib ditepati ya ketika berinteraksi dengan siapapun. Kenapa? Karena itu sebagai tanda-tanda munafik. Kalau menurut Nabi ya, tanda-tanda munafik itu ada 3. Apabila dia ngomong dusta, nah gitu loh. Yang diomongin tuh bohong terus, memang suka bohong. Ini namanya dusta ya. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji dia ngulur-ngulur, ngaret. Nah, ini namanya tanda-tanda nih wong apa? Munafik. Dan yang terakhir wa idza tumina khana. Apabila diberi amanah dia khianat. Ya, ini banyak nih yang ketiga juga. Hampir semuanya banyak nih ya. Ya, orang Islam makanya harus malu nih kalau melakukan 3 ini ya. Suka ngomong bohong, ya, nggak ada malunya loh ya. Janji ngaret terus sejam 2 jam. Di Hongkong Bu, panjenengan 1 menit aja lambat sudah nggak dijadikan partner bisnis dan bikin mangkel. Ya saya bergaul dengan orang Hongkong di kantor saya kan Hongkong semua. iya. Orang 1 jam 1 menit aja ditunggu itu, lu ini mana ini Kak nongol, belum 1 menit loh sebenarnya. Sudah di sininya pegusar, sudah nggak percaya, sudah nggak mau nggak percaya itu. Iya, makanya harus sebelum waktunya atau tepat teng ya ya harus di depan situ. Udah nunggu. Kalau enggak sudah question mark yang akan datang, lu nggak mau bisnis partner dengan ini. Nah, akhirnya rugi kita. Kata orang Cina, lu gila. Rugilah jadi apa? Lu gila. Lu gila.
nggak bisa nyebut ru. Ru jadi apa? Elo. Lu. Kalau ru gila, Lu gila. ya lu ya gila. Lu gila, rugi ya Bu ya. Oke, jadi masalah-masalah kemaksiatan, masalah-masalah yang dilarang oleh pemerintah, kita harus merasa apa Bu? Malu, dan kita akan dihormati, diapresiasi Bu. Malulah, aku nggak maulah nanti ini. Pokoknya malulah sesuatu yang dilarang oleh agama, apapun bentuknya, ya, apapun bentuknya, ataupun dengan peraturan setempat. Ada lagi yang malu itu nggak perlu, haram hukumnya malu itu. Apa contohnya Bu? Sembahyang ke masjid berjamaah kok malu. Ayo Bu, terutama laki-laki, aku malu loh nanti dikatain sok soleh. Akhirnya nggak pernah berjamaah. Ini namanya keblinger. Malu yang bukan proporsinya ya Bu ya. Ya, iya. Mau ngaji diajak orang, aku malu mau ngaji, takut jadi orang taat banget. Nanti kalau jadi taat banget aku nggak boleh ini, nggak boleh minum arak, nggak boleh pacaran, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh, akhirnya hidupnya nantinya sempit. Kan ada orang kayak gitu Bu, takut jadi orang taat. Karena kalau jadi orang taat semuanya terbatas, nggak boleh makan babi, nggak boleh ini, harus sembayangnya harus 5 waktu ya Bu ya. Lebih baik aku nggak perlu lah. Ini kalau malu kayak gitu, ini bukan tempatnya malu ya Bu ya. Wajib hukumnya ngaji ini, hukumnya wajib belajar ya Bu ya. Jadi nggak boleh kita merasa malu. Nah, tapi ada orang yang membalak-balikan fakta ya, pelentat-pelintut apa itu, pelin-pelan, muter balik, melogikakan dan lain sebagainya pada bukan tempatnya. Ya. Ada lagi yang malu itu ya sekedar boleh-boleh saja. Ya, contohnya apa? Temen-temen pakainya seragam semua ngaji hari Senin. Tiba-tiba aku lupa pakaiannya nggak seragam. Aku malu tapi ya malunya boleh di situ. Aku nggak seragam tapi kayaknya malu ini aku mau masuk. Tapi masuk juga boleh nggak malu kayak gitu? Boleh saja ya Bu ya. Nggak berdosa malunya ya Bu ya. Ya Allah ini seragam semua aku kok nggak malu, izin rasanya. Nah itu izin di situ tuh bukan izin haram ya Bu ya. Artinya malu yang boleh-boleh saja. Dibolehkan. Ya. Kita lagi jalan Bu. Lagi jalan ya. Di belakang orang belakang kita ya. Kita lagi ini perut kita lagi sakit Bu. Perut kita lagi sakit ya. Jalan tiba-tiba nggak tahan ya. Lalu bersuara brut-brut. Malu apa enggak Bu? Malu. Sebenarnya ya malu. Tapi apa boleh buat ya Bu ya. Ini malu yang terpaksa begini ini insya Allah nggak haram ya Bu ya. Terpaksa ya malunya ya Bu ya. Daripada disimpan sakit ya Bu ya. Nah, tapi sebenarnya kita harus bijaksana. Saya kasih tahu Ibu ya. Anda sakit perut, di belakang ada orang, ya. Kita mau keluarkan juga. Sebelum mengeluarkan itu harus pendelak-pendelik ya Bu ya. Harus telinguk ke belakang, ada orang apa enggak? Nah, kalau enggak ada lepaskan. Ya Bu ya. Kalau ada masih agak jauh, ya jangan dikencengin gitu suaranya ya Bu. Nah, ini namanya bijaksana Bu. Bijaksana. Jangan sampai kedengeran orang loh ya Bu ya. Karena kalau kedengeran, mesti orang akan nggak suka. Brut denger Bu. Apalagi orang nggak suka bau kentut ya Bu ya. Wah, langsung didepak ya Bu ya. Saya sering itu Pak kalau belanja kan. Orang Hongkong sini ya, ada orang sini ada yang terbiasa begitu di sini. Iya, Nah, itu yang terbiasa yang boleh malunya boleh, ya. Nah, karena sudah terbiasa, ya. Bagi kita tradisinya, memalukan itu. Iya, lagi begini kalau ngumpul gini, wah langsung nih matanya kemana semua? Bu ketua ini misalnya kentut ya. Ini kurang adab. Contoh minta maaf ya. Akhirnya dinilai itu di situ. Nah, yang ini harus malu nih, walaupun di budaya lain nggak apa-apa, tapi di budaya kita harus disesuaikan ya Bu ya. Jangan berat brut. Nah, saya juga pernah ikut rombongan
Hongkong ke Turki dulu kan ada 20 orang ya. Yang namanya brut itu biasa mereka itu. Saya baru ketika itu ya tahun 2000 berapa itu? 2005 kalau nggak salah, saya ke Turki ikut rombongan sini. Ya orang Muslim ya. Ada orang pokoknya bro enak aja kayaknya kok nggak punya rasa salah gitu. Oh saya di belakangnya nggak napas itu. Ya tapi saya memaklumi budaya orang ya. Makanya harus tahu budaya orang. Jangan marah dulu ya Bu ya. Nah, ini perlu. Jadi letakkan rasa malu itu pada tempatnya, apalagi perempuan, minta maaf ya. Ada contoh dalam surah Al-Qasas. Putrinya Nabi Syuaib ketika disuruh bapaknya untuk memanggil seorang anak muda ganteng luar biasa, dua putrinya disuruh manggil ada anak muda di ya kira-kira 200 meter lah, suruh datang menemui dia. Ya dia datang ke anak muda sambil malu-malu jalannya ya, nggak mau melotot ke anak muda, nggak nunduk Bu. Nah ini namanya punya rasa apa? Orang nggak punya rasa malu, wah ini woi ganteng nih, ayo tenang nih aku ada calon pacar, oh kan gitu ya. Udah disiapin tuh pakai band seksi mungkin ya Bu ya, supaya dia tertarik maksudnya, supaya dia tertarik, pakai minyak wangi, pakai make up, pakai Gucci ya Bu ya, apa Gucci apa? Gincu yang berguci. Nah, ya. Gucci itu brand yang paling mahal Bu. Ada namanya benges paling mahal Gucci ya. Nah, iya, nah beda loh Bu, beda. Penges. Ini mau azan, teruskan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة La haula. حي على الصلاة حي على الفلاح Haula wala quwwata. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah, Allahumma rabbana. Sedikit saya jelaskan ya tentang tadi putrinya Nabi Syuaib ketika disuruh oleh ayahnya untuk menemui anak muda yang apa tadi? Ganteng ya. Akhirnya dia berjalan menemuinya itu kedua putrinya dengan rasa malu-malu dan dikduk. Nah ini biasanya perempuan kalau ketemu cowok hatinya apa Bu? Senang. Apalagi anak tingitan, dalam tingitannya biar yang nggak pernah bergaul dengan laki-laki, tiba-tiba disuruh
bapaknya suruh nemuin anak ganteng, kira-kira pikirannya campur baur aduk. Iya. Matinya ndang diduk apa Bu? Nah ya Bu ya. Kalau rasa malu biasanya matanya melotot apa menunduk? Menunduk. Itu Bu ya. Dan ini biasa perempuan pemalu biasanya. Mungkin panjenengan pernah merasakan ketika Masih ini yang sudah berkeluarga semua? ketika masih muda. Belum. Ada yang belum. 17 tahun semua sudah? Sudah ya. Mendekati Pak. Bukan yang terbalik ya. Ketika Anda, minta maaf, dilamar seorang laki-laki, anak muda misalnya, ya, tiba-tiba pada datang, anak mudanya datang mau dilamar, ya, kitanya perempuannya, oleh keluarga laki-laki. Tiba-tiba kita perempuannya nih disuruh apa Bu? Menyediakan air untuk ke depan ke tamunya ya. Iya. Ayo kira-kira mukanya muka rasa malu apa nggak punya malu? Coba cengar-cengir apa enggak? Apalagi dari temennya, wah ini calonnya, wah mesti dia senyum-senyum malu. Ya ini bagus loh. Tapi kalau mana nih pacarnya abang, itu nggak tahu malu namanya. Ya. Tapi saya yakin semua perempuan ya, apalagi yang baik-baik ya, sambil nunduk ngambil bawa kopi tehnya ini, ketemuin aja cengar-cengir lagi dia mesem-mesem. Nah ini namanya punya rasa malu. Ya Bu ya. Dan akhirnya Putri Syuaib ini setelah ketemu dengan anak muda itu, Mas, ya pokoknya nggak tahu lah bahasanya, kamu dipanggil oleh ayahku suruh menemui dia. Jalannya sambil malu-malu. Nah ini dijelaskan dalam surat Al-Qasas ya. Dan inilah contoh yang terbaik. Anda ketemu dengan laki-laki ya, tundukkan pandangan ya. Sama laki-laki juga demikian ya. Jangan malah saling kelarak pelirik ya, itu akan menimbulkan nafsu ya. Nafsu kalau dibiarkan bagaikan kuda binal. Tahu kuda binal? Iya. Kuda binal yang tak terkendali, yang akhirnya banyak merusak tanam-tanaman, merusak ini, merusak itu ya. Yang nafsu kalau dibiarkan tidak akan terpuaskan, bahkan malah haus, tambah haus. Nah ini ya. Jadi sekali lagi, malu ini sebagian daripada iman. Anda wanita harus lebih banyak punya sifat malunya dan ditempatkan pada proporsinya. Tadi saya katakan ya, harus pada proporsinya ya. Tapi jangan ada lagi tadi yang haram, nggak boleh kita itu merasa malu seperti apa? Berpengajian, aku malu nanti takut soleh. Nah ini namanya harus dihindari ya Bu ya. Itu malah wajib ya, nggak usah malu-malu. Baik, dan sedikit Nabi sendiri dalam sebuah hadis dikatakan rasa malunya Nabi menjadi pemalunya itu lebih malu daripada anak gadis dalam pingitan. Tahu dalam pingitan? Apa pingitan itu? Anak gadis yang dikurung tuh nggak boleh ngelihat cowok. Tiba-tiba ngelihat cowok Bu. Kayak apa Bu isinya? Atau terketemu, terjumpa ya. Rasanya itulah malunya Nabi seperti itu. Langsung mesem-mesem sambil nunduk gitu, anak pingitan gitu. Jadi harus seperti itu. Baik, saya kira cukup. Mari kita tutup pengajian kita dengan pembacaan tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.